Ketika semua orang menganggap bakat emasnya hanyalah tingkat dasar, ia menemukan rahasia evolusi tak terbatas. Dari kroca yang dipandang sebelah mata hingga menembus batas hukum alam, inilah awal mula kebangkitan sang penguasa Traid. Di tengah hutan belantara, seorang anak laki-laki dikepung kawanan Wasteland Greywolf Level 5. Sambil menangis, ia memohon agar monster-monster itu menjauh. Geraman kawanan serigala berubah menjadi serbuan serentak, menutup semua jalan keluar bagi anak itu. Tak mampu menahan ketakutan, anak itu memegangi kepalanya dan menjerit saat cakar-cakar serigala semakin mendekat. Sebelum serigala menerkam, tebasan cahaya menembus kawanan dan menjatuhkan mereka dalam satu serangan. Tubuh para Greywolf terkapar dan mulai pecah menjadi serpihan data, sementara sebuah suara menenangkan anak yang masih gemetar ketakutan. Dengan air mata yang belum kering, anak itu memastikan bahaya benar-benar berakhir dan mendapat jawaban bahwa ia sudah aman. Sang penyelamat memulurkan tangan lalu menawarkan untuk mengantar anak itu kembali ke kota. Baru di gerbang kota, anak itu mengetahui bahwa penolongnya adalah Luo Zenin, pahlawan besar dari Destiny Covenant Association. Bertahun-tahun kemudian, anak yang sama telah tumbuh menjadi remaja dan baru saja bangkit sebagai Shadow Mage, ditemani dua prajurit terangka. Ia tahu Shadow Mage bukan kelas yang sama sekali tak berguna, tetapi kemampuannya dianggap terlalu biasa dibanding kelas langka lainnya. Batasnya jelas, Shadow Mage level rendah hanya bisa mengendalikan dua kerangka, lalu harus menunggu 10 menit untuk memanggil kembali setelah mereka hancur. Menyadari betapa mudah kelas ini menjadi beban tim, remaja itu menyesali hasil kebangkitannya. Panel status akhirnya mengungkap namanya sebagai Chen 11. Meski kekuatan spiritualnya mencapai 150, ia hanya memperoleh Shadow Mage level 0 dengan atribut rata-rata. Semua atribut dasar Chen 11 berhenti di angka 10, membuat hasil luar biasa dari tes spiritualnya terasa sia-sia. Chen 11 teringat bahwa hanya Jia Menghuai yang juga melewati ambang kekuatan spiritual untuk kelas tersembunyi. Dengan nilai 110, ia masih berada 40 poin di bawah Chen 11. Teriakan petugas mengumumkan Jia Menghuai sebagai Void Wanderer, kelas tersembunyi SSS, membuat Chen 11 berbalik kaget. Di pusat lingkaran kebangkitan, Jia Menghuai berdiri diselimuti retakan cahaya ruan yang menegaskan kekuatan kelas barunya. Para siswa langsung membicarakan peluang Jia Menghuai masuk Destiny Covenant Association, sementara bisikan mereka mempertanyakan mengapa Chen 11 yang lebih berbakat justru mendapat kelas biasa. Tampilan sistem menegaskan jurang di antara keduanya. Void Wanderer milik Jia Menghuai adalah kelas SSS, sedangkan Shadow Mage Chen 11 jauh tertinggal. Chen 11 memperkirakan dirinya bahkan tak akan lolos rekrutmen bulan depan, dan yang paling ia takutkan adalah mengecewakan Luo Zenin. Destiny Covenant Association adalah guild nomor 1 di Great Xia dan satu-satunya yang langsung berada di bawah negara, sekaligus tempat Luo Zenin bernaung. Rekrutmen mereka dimulai sebulan setelah hari kebangkitan dan hampir selalu memilih pemilik kelas langka atau tersembunyi, membuat kelas biasa nyaris tak punya peluang. Chen 11 berjalan menunduk menembus kerumunan yang terus memuji kecantikan dan bakat Jia Menghuai. Dari belakang, Jia Menghuai memperhatikan Chen 11 yang meninggalkan aula saat para siswa lain sibuk mengerumuninya. Tatapan Jia Menghuai tetap tertuju pada kepergian Chen 11, seolah ada sesuatu yang belum ia ucapkan. Daun-daun melintas di langit cerah, menandai perpindahan dari akademi menuju tempat tinggal Chen 11. Chen 11 tiba di Jian City Secontuel Far Home, bangunan panti tempat ia dibesarkan. Seorang pengasuh memanggilnya Little 11 dan menanyakan kesedihannya, tetapi Chen 11 menolak makan malam dan memilih kembali ke kamar. Sambil membiarkannya pergi, pengasuh itu menebak hasil kelas kebangkitan Chen 11 pasti tidak sesuai harapan. Chen 11 menutup pintu kamar, memisahkan diri dari perhatian orang-orang di panti. Terbaring lemas di ranjang, Chen 11 membandingkan dirinya dengan Jia Menghuai dan merasa kelas seseorang sudah menentukan nasib sejak lahir. Setelah menenangkan diri, ia menolak menyerah. Shadow Mage memang biasa, tetapi level tinggi dan perlengkapan yang tepat masih bisa membuka jalan. Mengingat Luo Zenin, Chen 11 berjanji akan terus mengejar sang pahlawan dan tidak akan menyerah. Tepat saat tekadnya kembali, jendela status mendadak menampilkan pembaruan sistem yang baru mencapai 50%. Batang pembaruan bertahan di angka 50%, membuat Chen 11 menunggu dengan bingung. Pembaruan akhirnya mencapai 100% dan sistem menyatakan fitur baru siap dilihat. Atribut serta skill summon undead masih terlihat sama,
10 mana untuk buah kerangka, statistik mereka hanya setengah dari milik Chen 11, dan cooldownnya 10 menit. Karena tak menemukan perubahan pada halaman awal, Chen 11 menyadari ada bagian lain yang baru muncul. Menu baru itu bernama Golden Trait. Trait pertamanya adalah Arcane Grace, dan satu trait baru akan terbuka setiap 5 level. Chen 11 terkejut karena selama 3 tahun belajar teori di akademi, ia tak pernah melihat kolom trait pada panel sistem siapapun. Dia membuka detail Arcane Grace untuk memastikan fungsi dari trait emas itu. Efek Arcane Grace mulai terbaca, semua skill miliknya mengalami perubahan total. Kata-kata terakhirnya mengungkap inti dari kemampuan itu, semua skill Chen 11 tidak lagi memiliki cooldown. Chen 11 bangkit dengan mata terbelalak, hampir tidak bisa mempercayai arti dari efek tersebut. Teriakannya tentang skill tanpa cooldown menggema sampai ke area cuci, membuat pengasuh panti kebingungan. Bagi kelas sihir, cooldown adalah batasan paling penting, dan perlengkapan untuk menguranginya sangat mahal. Kini, Chen 11 menyadari 100 mana sudah cukup untuk memanggil 20 kerangka sekaligus. Bayangan pasukan kerangka yang menopongnya muncul di benak Chen 11, menunjukkan potensi mengerikan dari pemanggilan beruntun. Saat banyak kerangka benar-benar berdiri dengan mata biru menyala, Chen 11 memastikan Arcane Grace berfungsi dan menyadari jumlah mereka hanya dibatasi oleh mana. Deretan tengkorak raksasa dalam imajinasinya membuat satu tujuan menjadi jelas. Dia bisa membangun pasukan undead miliknya sendiri. Chen 11 membayangkan dirinya memimpin pasukan undead yang jauh lebih kuat. Jika levelnya melampaui semua orang dalam sebulan, Destiny Covenant Association mungkin akan membuat pengecualian. Energi biru berkumpul di telapak tangannya, dan senyum Chen 11 berubah menjadi keyakinan bahwa jalan menuju puncak akhirnya terbuka. Dengan beberapa prajurit kerangka mengikutinya menuruni tangga, Chen 11 memutuskan langsung menuju Beginner Domain, sementara pengasuh panti terpaku ketakutan. Chen 11 sekali lagi meminta Wu Zhenning menunggunya, lalu berjanji akan menjadi seseorang yang dapat dibanggakan sang pahlawan. Aula Domain ramai oleh para awak kenari yang berlalu-lalang di portal. Semua siap memilih Domain yang sesuai dengan kemampuan mereka. Di tengah hiruk-pikuk petarung berzira dan para pemunah sihir, setiap orang seolah sudah punya kelompok atau tujuan masing-masing. Chen 11 berdiri sendiri di depan portal Beginner Proving Grounds level 0. Rupanya, peserta lain lebih memilih Domain Team, jadi area pemula itu nyaris kosong. Ucapan gadis yang baru saja meninggalkannya masih terngiang-ngiang. Dia membangkitkan Dark Class, sementara Chen 11 hanya mendapat Regular Class. Gadis pirang di samping pemuda berzira itu menegaskan bahwa perbedaan di antara mereka akan makin besar, lalu menyuruh Chen 11 berhenti mengganggunya. Mereka adalah Chen Lucy, mantan kekasih Chen 11, dan Xing Wei, pewaris Xing Financial Group sekaligus rival cintanya. Xing Wei membanggakan jasa kari yang disiapkan ayahnya, lalu mengejek Chen 11 agar bermain saja dengan para kerangkanya. Ketika Chen Lucy dan Xing Wei pergi sambil tertawa, Chen 11 mengakui bahwa regular class memang dianggap jalan menuju mediokritas. Berakhirnya hubungan mereka pun tidak terlalu mengejutkannya. Beberapa orang merasa kasihan dan ingin mengajaknya bergabung, tetapi kebencian Xing Wei membuat mereka terlalu takut untuk mendekat. Karena tidak punya party, Chen 11 memilih masuk ke Beginner Proving Ground sendirian untuk memburu monster dan menaikkan level. Portal kembali berkilau setelah Chen 11 menghilang di dalamnya, dan seorang pria bertopeng segera menyadari pergerakan itu. Pengawas bertopeng itu tetap berada di luar Domain, seolah memang ditugaskan untuk mengamati siapapun yang memasuki portal. Melalui hologram di pergelangan tangannya, pria itu melapor kepada Jia Menghuai bahwa Chen 11 telah memasuki Beginner Proving Grounds. Di dalam Domain, panel Atura menjelaskan bahwa tempat ini hanya untuk peserta di bawah level 10, sementara level monster naik satu tingkat di setiap lapisan dari pusat. Peringatan berikutnya menegaskan bahwa memasuki jangkauan agro akan memicu serangan aktif, dan siapapun yang keluar dari Save Zone tidak dapat mundur kembali setelah pertempuran dimulai. Setelah memahami risikonya, Chen 11 melangkah melewati batas Save Zone dan menerima bahwa jalur mundur akan tertutup begitu monster terpancing. Dari kegelapan lapisan pertama, puluhan mata hijau menyala serempak dan memunci posisi Chen 11. Panel identifikasi menamai mereka Glow Erat level 1. Monster normal yang memberikan 10 XP per kill dan hanya memiliki serangan biasa dalam jarak 3 meter. Pada level 0, Chen 11 baru punya satu skill. Masalah terbesar pemula bukan daya serang, melainkan mengendalikan aggro saat banyak monster menerjang sekaligus.
Glow RAT respawn sekitar 8 detik dan berpatroli dalam radius 3 meter. Chen 11 sengaja mendekati ambang agro, berniat memakai summon sebagai garis depan sekaligus pertahanan lapisan pertama. Begitu Chen 11 melintasi batas itu, mata salah satu Glow RAT berubah tajam dan menandai bahwa agro telah aktif. Chen 11 meneriakkan summon Shadow, lalu energi bayangan pekat melilit tubuh dan tongkatnya untuk memulai pemanggilan. Kawanan Glow RAT menerjang dari segala arah, tetapi prajurit kerangka mulai muncul di antara pusaran bayangan sebelum mereka mencapai Chen 11. Arcane Grace menghapus jeda antar caste, sehingga Chen 11 dapat mengulang pemanggilan tanpa menunggu cooldown sementara kerangka terus bermunculan. Setelah menuangkan seluruh mananya ke dalam pemanggilan beruntun, Chen 11 melihat bila mana benar-benar kosong. Sebagai gantinya, 20 Shadow Skeleton sudah berdiri mengelilingi Chen 11 dan siap menerima perintah. Barisan kerangka membentuk dinding rapat di depan tuannya, memutus jalur serbu kawanan tikus yang terus berdatangan. Dengan tatapan dingin, Chen 11 hanya memberikan satu perintah kepada pasukan pertamanya, bunuh mereka semua. Puluhan kerangka langsung menerjang dan menebaskan senjata ke tengah kawanan Glow RAT, mengubah serangan monster menjadi pembantaian sepihak. Seekor Glow RAT terbelah oleh pedang kerangka, dan sistem segera mencatat 10 XP pertama untuk Chen 11. Kerangka lain menyapu tikus berikutnya tanpa memberi ruang untuk membalas, menambah 10 XP lagi ke perolehan Chen 11. Tubuh-tubuh Glow RAT mulai menumpuk di lantai, sementara serangan pasukan kerangka terus mematahkan gelombang yang tersisa. Di tengah pasukan bayangan yang bertarung sendiri, Chen 11 hanya perlu mengawasi rentetan notifikasi kill yang terus muncul. Beberapa Glow RAT tumbang hampir bersamaan, dan tumpukan notifikasi 10 XP menunjukkan betapa cepat pasukan itu membersihkan lapisan pertama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chen 11 sudah naik dari level 0 ke level 1 tanpa perlu menyerang langsung. XP dari solo Dumian jauh lebih besar daripada hasil berbagi dalam party. Panel level 1 juga memberinya 5 free attribute points untuk dialokasikan. Chen 11 segera memasukkan ke-5 poin itu ke intelligence, memilih memperkuat sumber daya utama kelas sihirnya. Bagi Magic Class, intelligence menentukan spell dan mage sekaligus batas maksimum mana, sehingga pilihan itu langsung mendukung gaya bertarungnya. Chen 11 menilai bahwa kekurangannya saat ini bukan jumlah musuh atau daya serang, melainkan persediaan mana untuk mempertahankan pasukan. Setelah intelligence bertambah, maksimum mananya melonjak menjadi 250. Kini ia bisa mengerahkan lebih banyak summon dan menjaga kendali medan lebih lama. Dengan pasukan kerangka yang kembali tersusun di belakangnya, Chen 11 melangkah menuju lapisan berikutnya dengan keyakinan yang jauh lebih besar. Sepatunya menginjak area baru, menandakan Chen 11 telah meninggalkan medan Glow RAT dan memasuki batas lapisan berikutnya. Di lapisan kedua, Chen 11 memimpin di depan barisan kerangka bayangan, sementara siluet monster-monster baru mulai menopang jalannya. Geraman keras memecah keheningan dari kegelapan, saat kawanan serigala bermata merah menampakkan taring mereka. Sistem mengidentifikasi mereka sebagai Greywolf level 2, monster normal dengan serangan standar yang memberikan 20 XP setiap kali dikalahkan. Chen 11 kembali menggunakan Summon Shadow, meningkatkan kekuatan pasukannya sebelum kawanan Greywolf sempat menopang posisi mereka. Para kerangka bayangan menerobos maju dan menebas Greywolf satu persatu, memunculkan notifikasi 20 XP di tengah cipratan darah. Cahaya kenaikan level menyelimuti Chen 11, karena hasil pembantaian kawanan serigala itu kembali mendorong progresnya. Pada status mengonfirmasi bahwa Chen 11 telah mencapai level 2, jauh lebih cepat dibandingkan jalur leveling pemula pada umumnya. Satu tebasan terakhir membelah tubuh Greywolf yang masih bertahan, dan 20 XP kembali masuk ke status Chen 11. Serigala itu jatuh terlentang di antara genangan darah dan bekas serangan, menandai runtuhnya sisa perlawanan di lapisan kedua. Tak lama kemudian, seluruh kawanan Greywolf tergeletak di lantai, sementara energi ungu dari pasukan kerangka masih berdenyut di atas bangkai mereka. Saat Chen 11 bergerak lebih dalam, seekor ular bermata hijau muncul dari kegelapan, menjadi pertanda monster di lapisan berikutnya. Belasan ular gelap menjulur dari berbagai sisi koridor, membentuk pengepungan baru di depan Chen 11 dan pasukan kerangkanya. Chen 11 mengangkat tongkatnya, lalu energi bayangan kembali menyelimuti barisan kerangka saat ia menyiapkan serangan serentak. Ujung tongkat bermata merah menyapu ke depan seperti sinyal komando, mengarahkan seluruh pasukan pada kawanan ular.
Para kerangka bayangan berlari dalam formasi lebar dan menutup jarak sebelum kawanan ular itu sempat memanfaatkan jumlah mereka. Tebasan kerangka memutus ekor Bell Snake, dan sistem memberikan 30 XP atas kill tersebut. Serangan berikutnya mencabik beberapa Bell Snake sekaligus, membuat notifikasi 30 XP terus bermunculan di tengah amukan pasukan. Beberapa jam kemudian, lantai dipenuhi bangkai monster, dan Chen 11 telah mencapai level 5 hanya dalam 3,5 jam. Sistem juga menyatakan bahwa setiap 5 level akan membuka satu skill baru dan satu golden trait baru. Panel status level 5 menampilkan ikon ledakan tengkorak yang baru aktif, menandakan bahwa hadiah skill pada aman pertama telah terbuka. Skill itu adalah Corpse Explosion. Tanpa cooldown dan tanpa biaya mana, Chen 11 dapat meledakkan satu kerangka yang dikenarikan untuk memberikan 1 hingga 300 PA damage kepada semua musuh dalam radius 2 meter. Fakta bahwa skill ini benar-benar gratis langsung membuat matanya berbinar. Chen 11 menghentikan langkahnya di tepi jalur menuju portal berikutnya. Setelah berhasil menembus lapisan sebelumnya, ia bersiap membawa pasukan kerangkanya melangkah lebih jauh. Di belakang Chen 11, barisan Shadow Skeleton memenuhi lorong. Itu adalah bukti bahwa pemanggilan tanpa cooldown telah mengubahnya menjadi pasukan seorang diri. Portal biru menuju rantai berikutnya berputar di depannya, sementara para kerangka itu menunggu perintah. Monster penjaga lantai kelima dikenal sebagai Ironclad Rhino Lizard, elit level 5 bertipe Heavy Assault yang memberikan 50 XP untuk setiap kill. Pertahanan mereka bukan hanya pelat baja. Ironclad Charge dapat menubruk lurus, mendorong, dan menyebabkan efek blade, sedangkan Steel Storm Rebound memantulkan sedikit damage dari serangan jarak dekat. Sekawanan kadal badak berlapis duri menggeram di depan portal, menutup arena lantai kelima dengan tubuh berat mereka. Alih-alih gentar, Chen 11 justru tersenyum. Para monster elit itu menjadi sasaran sempurna untuk menguji skill barunya. Ia mengangkat tongkatnya dan memimpin pasukannya memasuki lantai kelima. Chen 11 menerobos portal di barisan depan, membiarkan pasukan summon menyusul di belakangnya. Begitu kakinya menapak lantai arena, cahaya portal berputar di belakang langkahnya. Chen 11 dan para Shadow Skeleton berhadapan langsung dengan kawanan Ironclad Rhino Lizard yang sudah bersiap menyerbu. Para monster elit itu serentak menaktifkan charge, merendahkan tubuh mereka lalu melesat seperti tembok berduri. Chen 11 memerintahkan pasukannya maju sambil melebar, menempatkan kerangka-kerangka itu tepat di jalur serbuan. Saat kedua formasi hampir bertemu, Chen 11 mengaktifkan Corpse Explosion. Kerangka terdepan menyala merah dan menerjang ke tengah kawanan, berubah menjadi bom hidup yang tetap berada di bawah kendalinya. Ledakan pertama merobek seekor monster. Sistem mencatat satu tornir Rhino Lizard tumbang dan 50 XP masuk. Ledakan berantai menyapu target lain satu demi satu, membuat notifikasi kill dan XP bermunculan di tengah semburan merah. Setiap kerangka yang diledakkan langsung diganti lewat Shadow Summon. Lalu, Chen 11 mengulang Corpse Explosion tanpa cooldown maupun biaya mana. Di tengah rentetan ledakan, sistem mengirim pemberitahuan bahwa Golden Trait baru telah terbuka. Chen 11 segera menyentuh jendela sistem untuk memeriksa hadiah level 5-nya. Trait itu bernama Soul Pak Guardian. 100% damage yang diterima pemain akan dialihkan kepada summon miliknya. Selama summon masih ada, mereka menjadi perisai hidup bagi Chen 11. Dengan Arcane Grace yang menghapus cooldown, Chen 11 dapat terus mengganti summon yang hancur. Menurut perhitungannya, kombinasi itu membuatnya nyaris mustahil dibunuh. Baru sempat ia menikmati penemuan tersebut, seekor Ironclad Rhino Lizard menerobos kabut ledakan dan kembali melakukan charge. Satu monster rupanya lolos dari formasi kerangka dan kini berlari lurus ke arah Chen 11. Tubuh beratnya menghantam Chen 11 dan melemparkannya ke belakang, tepat seperti efek knockback dari Ironclad Charge. Namun, Soul Pak Guardian langsung aktif. Damage serangan itu dipindahkan ke salah satu Shadow Skeleton hingga kerangka tersebut remuk, sementara tubuh Chen 11 tetap utuh. Setelah bangkit tanpa luka, Chen 11 hanya memberi satu perintah singkat, bunuh monster itu. Seorang Shadow Skeleton menerjang dengan mata merah, mengayunkan pedang ke titik lemah kadal badak. Tebasan itu menumbangkan target yang lolos, dan sistem kembali memberikan 50 XP. Pasukan kerangka melanjutkan pembantaian di sekelilingnya, sementara Chen 11 berjalan tenang di antara notifikasi kill yang terus muncul. Setelah grinding sejak pagi,
Chen 11 akhirnya menghentikan rentetan korpse eksplosion. Rasa lapar membuatnya memutuskan keluar dan mencari sarapan. Ia melangkah melewati portal keluar, meninggalkan lantai kelima yang sudah dipenuhi bekas ledakan. Chen 11 kembali ke Domain Hall di tengah keramaian, tampil seolah baru selesai dari latihan biasa. Dari balik pilar, agen bertopeng yang mengawasinya segera mengaktifkan skill insight. Pemindaian itu menampilkan level 5 di atas Chen 11, hasil yang membuat mata sang agen memeralap. Agen tersebut membuka komunikasi hologram dan melaporkan kepada Jia Menghuai bahwa Chen 11 baru saja keluar dari Proving Grounds. Mendengar bahwa Chen 11 sudah mencapai level 5, Jia Menghuai tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Di kediaman Jia Menghuai, ia meminta ayahnya berhenti mondar-mandir karena gerakannya mengganggu konsentrasinya. Jia Menghuai membarik buku materi kelas, tetapi langkah ayahnya yang terus berputar justru membuat kepalanya terasa pusing. Ayah Jiang Menghuai menegaskan bahwa mempelajari teori masih bisa dilakukan nanti. Prioritas pertama setelah awakening adalah menaikkan level. Jia Menghuai tetap tenang karena Void Wanderer adalah hidden class. Ia merasa tempat di Destiny Covenant Association hampir pasti menjadi miliknya. Ayahnya menghantam meja dan mengingatkan bahwa ia bertanggung jawab atas rekrutmen Destiny Covenant di Tianyuan Academy. Putrinya tidak boleh tertinggal dan mempermalukannya. Jia Menghuai akhirnya menutup buku, lalu memutuskan makan sebentar sebelum pergi ke alam liar untuk memburu monster dan menaikkan level. Melihat putrinya pergi sesuka hati, sang ayah mengeluh bahwa ia mungkin sudah terlalu memanjakan Jia Menghuai. Laporan hologram dari agen bertopeng mendadak mengubah suasana. Chen 11 telah keluar dari Beginner Proving Grounds dalam keadaan level 5. Ayah Jia Menghuai masih menyuruhnya segera makan lalu mulai wrestling, tanpa menyadari bahwa pikirannya sudah tertuju pada Chen 11. Saat ayahnya menargetkan level 5 sebelum genap, Jia Menghuai mengakui bahwa 150 spirit points memang tidak mungkin melahirkan Shadow Magi biasa. Tetapi laju Chen 11 tetap terasa tidak masuk akal. Sebelum keluar, Jia Menghuai berbalik dan bertanya seberapa banyak ayahnya mengetahui Beginner Proving Grounds. Wajah sang ayah langsung mengeras. Baginya, Beginner Proving Grounds bukan tempat latihan biasa, melainkan jebakan maut. Jia Menghuai menjelaskan bahwa monster di sana memang memberi XP sedikit lebih besar, tetapi efisiensinya sangat rendah dan bahkan kalah dari power leveling di alam liar. Ayahnya menambahkan bahwa hidden class sekalipun biasanya memerlukan hampir 10 jam, sehingga domain itu jelas bukan taman bermain. Namun Jia Menghuai telah menerima laporan bahwa Chen 11 menembusnya hanya sekitar 2 jam. Ia pun mulai menduga Shadow Mage miliknya menyimpan keanehan besar. Ayah Jia Menghuai menolak kemungkinan itu. Shadow Mage biasa hanya memulai dengan 2 kerangka rapuh dan cooldown 10 menit, sehingga ia melarang putrinya menyentuh Proving Grounds. Sebelum percakapan berakhir, sang ayah menanyakan apakah ada prospek lain yang layak selain Jia Menghuai, dan ia menjawab bahwa memang ada 1 orang. Pertanyaan singkat tentang siapa orang itu membuat perhatian sang ayah langsung tertuju kepadanya. Jia Menghuai justru menggoda ayahnya. Karena ia dilarang memasuki Proving Grounds, ia menolak membocorkan nama prospek tersebut. Sang ayah membela larangannya sebagai tindakan demi keselamatan, lalu mengalihkan pembicaraan kepada 5 pemilik rare class lain pada awakening kali ini. Jia Menghuai hanya mengatakan bahwa ia belum mengenal kelima orang itu cukup baik untuk menilai perkembangan mereka. Ia kemudian berpamitan keluar, meninggalkan ayahnya mengeluh seolah telah menanggung utang besar kepada putrinya sejak kehidupan sebelumnya. Sebelum benar-benar pergi, Jia Menghuai memerintahkan agen bertopeng terus mengawasi Chen 11. Laporan terbaru menyebut target sedang berada di Xingtian Grand Restaurant. Adegan berpindah ke Outer Street of Central Square di Tianyi City, kawasan ramai dengan bangunan bergaya klasik. Chen 11 tiba di depan Xingtian Grand Restaurant, restoran paling mewah di Tianyi City yang kabarnya mempekerjakan para master chef Style Class berlevel tinggi. Ia mendoma ke bangunan restoran bertingkat itu, menyadari tempat tersebut berada jauh di atas standar hidupnya saat ini. Reputasi restoran itu berasal dari kepala chef berhidden class Elemental Magic Chef, yang masakannya dapat meningkatkan atribut pelanggan untuk sementara. Meski manfaatnya menggoda, Chen 11 menilai harganya terlalu mahal bagi tabungannya. Ia memilih mencari jajanan jalanan lalu segera kembali ke Domain. Baru beberapa langkah berjalan, sekelompok awakener dengan perlengkapan lengkap menghadang jalannya di tengah jalan.
Pemuda berzirat erat di depan rombongan mengenali Chen 11 dan menatapnya dengan senyum mengejek. Chen 11 membalas dengan menyapa orang itu sebagai Tuan Muda Ro, lalu menyindir mengapa ia belum juga pergi lasarin. Dengan wajah datar, Chen 11 mengingatkan bahwa Tuan Muda Lu sebelumnya begitu gemar memamerkan diri, tetapi kini justru diam. Tuan Muda Lu membalas dengan mengejek 150 spirit points Chen 11 yang menurutnya sia-sia, sekaligus merendahkan pakaian dan perlengkapan white grade miliknya. Ia memamerkan satu set blue grade gear dan berkata kelompoknya sudah mencapai level 3 hanya dalam beberapa jam, lalu menuntut Chen 11 menyebut levelnya. Chen 11 tidak terpancing untuk menjelaskan apapun. Satu-satunya jawaban yang ia berikan adalah menyuruh mereka pergi. Ucapan singkat itu membuat Tuan Muda Lu naik darah dan memaksa Chen 11 mengulanginya. Para pengikut Tuan Muda Lu segera menyebar, membentuk lingkaran yang menutup jalan keluar Chen 11. Di serat pengepungan, seorang gadis pirang berjubah coklat berdiri agak jauh dan mengamati Chen 11 tanpa ikut bergerak. Tatapan gadis pirang itu bertemu dengan mata Chen 11. Tanpa sepatah kata, keduanya menunjukkan rasa tidak suka yang sama kuatnya. Sebelum kelompok itu menyerang, Jia Menghui melesat masuk dan menendang Tuan Muda Lu tepat di tubuhnya. Tubuh berzira itu terlempar dan menghantam jalan, membuat seluruh rombongan terdiam oleh serangan mendadak tersebut. Tuan Muda Lu bangkit sambil memaki orang yang berani menyerangnya, baru menyadari siapa lawannya. Begitu melihat Jian Menghui berdiri di hadapannya, amarahnya langsung berubah menjadi ketakutan dan ketakutan. Ia buru-buru menyebut kejadian itu sebagai kesalahpahaman, lalu mengajak kelompoknya pergi agar tidak berurusan lebih jauh dengan Jian Menghui. Saat mundur, Tuan Muda Lu masih sempat mengancam Chen 11 agar tidak sampai tertangkap sendirian di lain waktu. Chen 11 kembali bertukar pandang dengan gadis pirang tadi. Dari ekspresi keduanya, rasa permusuhan itu jelas saling berbalas. Setelah kelompok tersebut pergi, Jia Menghui menawarkan makan bersama dan bersedia menanggung biayanya. Chen 11 berterima kasih karena Jia Menghui sudah turun tangan, tetapi ia menolak ajakan makan itu dengan sopan. Chen 11 menyadari rombongan di belakang Jia Menghui adalah profesional level tinggi yang disiapkan keluarganya untuk power wrestling. Jia Menghui mengajaknya party, tetapi ia sendiri ingin mengisi stamina lebih dulu. Dalam sistem party, selisih level yang terlalu besar menimbulkan penalti EXP, bahkan dapat menghapus seluruh perolehan. Keluarga besar biasanya menjaga selisih di bawah 15 level dan menerima penalti 4 karier demi clear speed tinggi. Jia Menghui masih menawarkan beginner equipment yang lebih baik karena gear berkualitas dapat mempercepat leveling. Chen 11 kembali menolak bantuan itu, memanggilnya ke asmata Jian, lalu berpamitan untuk mencari makan sementara Jia Menghui menjalankan urusannya sendiri. Di siang hari, fokus berpindah ke party Dungan area di Dungan Hall, tempat berbagai kelompok berkumpul di depan portal. Chen 11 berjalan masuk di antara para adventurer, sementara agen bertopeng terus mengikutinya dari jarak aman. Melihat arah langkah Chen 11, agen itu mulai bertanya-tanya mengapa target justru menuju area khusus party Dumeon. Chen 11 menimbang dua pilihan Dumeon di bawah level 10, Frost mulai cakar level 5 dan Harry Speed level 10. Di sekelilingnya, sejumlah party berdiri di atas lingkaran sihir dan diteleportasi menuju Dumeon masing-masing. Tanpa mencari anggota lain, Chen 11 melangkah sendiri ke salah satu lingkaran portal party Dumeon. Sebuah panel hologram muncul di hadapannya, dan Chen 11 mengangkat tangan untuk mengakses pilihan masuk. Ia menekan pilihan yes pada konfirmasi, menyetujui masuk ke Dumeon tanpa menunggu party terbentuk. Cahaya biru menyelimuti tubuh Chen 11 dan memindahkannya dari Dumeon Hall, tepat di depan mata agen pengawas. Agen bertopeng membeku tidak percaya. Chen 11 benar-benar berniat menaklukkan sebuah party Dumeon seorang diri. Portal menurunkan Chen 11 di hamparan es Frost Mori Cafe, sebuah Dumeon party level 5 yang seluruh jalurnya dipenuhi retakan beku. Pada tingkat normal, Dumeon ini terbagi menjadi 3 zona. Lingkaran teleportasi di ujung rute menandai wilayah Frost Mori King. Dari Safe Zone, Chen 11 membaca target lengkapnya. 150 Frost Mole, 3 Elite Frost Mole, lalu 1 bos terakhir. Udara sedingin pisau langsung membuat Chen 11 menyesal tidak membawa mantel. Sistem juga menjelaskan bahwa tingkat Dumeon membentang dari normal hingga habis. Semakin sulit, semakin kaya hadiahnya dan semakin kuat monsternya. Meski ini party Dumeon, Chen 11 tidak khawatir. Pasukan tanpa batas membuat Soro tetap masuk akal.
dan ia kini membutuhkan uang serta perlengkapan yang tak bisa diberikan Trial Dumeon. Begitu meninggalkan Safe Zone, Chen 11 mengangkat tongkatnya dan menarik energi bayangan ke ujung orb. Ledakan cahaya biru hitam membelah udara saat Summon Shadow diaktifkan tanpa jeda. Dari bayangan yang mengalir di tanah, prajurit-prajurit kerangka bangkit dengan senjata siap. Dalam beberapa detik, lereng es di sekeliling Chen 11 telah dipenuhi barisan undiat. Pasukan itu bergerak serempak menuju zona pertama, sementara Chen 11 tetap aman di belakang formasi. Kawanan Frostmourne level 5 menyerbu dengan Borrowing Assault dan naluri yang memprioritaskan target berdarah. Namun, formasi Skeleton tetap berhasil menahan aggro pada garis depan undiat. Pedang kerangka menghantam gelombang pertama, dan satu Frostmourne tumbang dengan hadiah 70 XP. Serangan berikutnya memotong kawanan dari berbagai arah. Notifikasi 70 XP terus bertumpuk di antara cipratan darah. Chen 11 menyadari XP mereka lebih tinggi daripada monster setara di Trial Dumeon, bahkan masih menjatuhkan gear dan gold. Satu-satunya bagi yang merepotkan hanyalah memungut loot sambil pasukannya terus maju. Setelah zona normal tersapu, Chen 11 dan barisan Skeleton tiba di pintu menuju wilayah Arid. Arid Frostmourne menerobos es dengan tubuh jauh lebih besar. Frostbite dapat memperlambat serangan dan gerakan, Grand Quake memberi knockback area pendek, tetapi resistensi sihirnya rendah dan sangat lemah terhadap serangan area. Melihat kelemahan itu, Chen 11 hanya memberi satu perintah, kepung. Skeleton melompat dari segala sisi dan menutup semua jalur keluar dari tersebut. Saat lingkaran undiat sudah rapat, Chen 11 memerintahkan mereka meledak. Korupsi Explosion menyala bertubi-tubi, dan setiap ledakan menyiki 120 poin dari tubuh Arid. Denoman terakhir merobohkannya, dan sistem memberi 300 XP untuk satu Elite Frostmourne. Di samping bangkai hangus itu, seberkas cahaya laut muncul dan menarik perhatian Chen 11. Drop tersebut adalah Frostmourne Robe kualitas Excellent biru. Intelligence plus 13 memberinya kira-kira 150 mana tambahan, cukup untuk memanggil lebih dari 20 skeleton lagi. Dengan resistensi sihir Arid yang rendah dan sekitar 2000 HP, sedikit lebih dari selusin dari 20 skeleton sudah cukup untuk membunuhnya seketika. Chen 11 pun langsung memilih robe itu. Begitu dia equip, jubah biru putih menutupi bahunya. Batas summon meningkat, dan kecepatan clear berikutnya ikut melonjak. 3 Elite Frostmourne berikutnya menerjang dari lorong es, tetapi tatapan Chen 11 tidak berubah. Monster-monster itu melesat menuju garis undiat yang telah menunggu di depan. Chen 11 menaikkan tongkat, mengirim seluruh formasi skeleton untuk menyambut serbuan mereka. Pasukan undiat membanjiri jalur sempit dan menutup Arid dari segala sisi. Bila-bila kerangka menebas tanpa henti hingga sisa Arid ikut roboh di atas es. 20 menit kemudian, Chen 11 sudah menyeberangi zona terakhir dan melangkah ke boss zone dengan Frostmourne Robe di punggungnya. Frostmourne King mengangkat kepala untuk mengendus. Status sistem menunjukkan pertarungan belum terpicu, memberinya satu kesempatan menyiapkan serangan. Chen 11 menggunakan kesempatan itu untuk memanggil pasukan yang jauh lebih besar di sekeliling bos. Perintahnya sederhana, maju, tekan Frostmourne King sampai tak bisa bergerak, lalu meledak. Denoman skeleton pertama menghantam tubuh raksasa itu dan mulai menahannya. Barisan berikutnya terus melompat masuk, menumpuk di atas bos sebelum ia sempat memanas. Frostmourne King meraung ketika puluhan undiat mencengkeram zirah dan tubuhnya dari segala arah. Ledakan pertama pecah tepat di pusat tepungan. Korpse Explosion kemudian berantai di seluruh tubuh bos, menelan kerangka dan targetnya dalam semburan merah. Saat asap dan salju turun kembali, Frostmourne King sudah terhempas tak bergerak di dasar kawah. Bar HP-nya habis. Sistem mengonfirmasi bos terbunuh dan memberi 1000 EXP, sementara beberapa cahaya note berwarna tinggi muncul dari bangkainya. Chen 11 segera membuka jendela pengambilan dan mengumpulkan seluruh hadiah bos. 2 drop umum muncul sekaligus, Frostmarrow Ice Trading Greaves dan Frostmarrow Bonus Staff. Mendapatkannya pada clear normal pertama membuat keberuntungannya sulit dibantah. Chen 11 mengangkat Frostmarrow Bonus Staff. Kristal es di ujungnya langsung memancarkan aliran mana biru. Staff itu merupakan senjata sihir level rendah kelas atas dengan harga sekitar 8.000 gold. Bonus Intelligence plus 30, mana maksimum plus 300, dan peningkatan spell power akan memperkuat summon maupun korpse Explosion. Puas dengan hasil clear,
Chen 11 menekan Nif Dumion dan meninggalkan Frostmourne Cafe. Di luar teleportasian array Dumion Ho, agen bertopeng masih menunggu sambil menguap, mengira pengawasan ini akan memakan waktu lama. Tiba-tiba salah satu portal menyala, dan sosok Chen 11 mulai terbentuk di dalam cahaya biru. Agen itu menghitung waktunya, hanya sedikit lebih dari 20 menit. Ia menolak percaya Shadow Mage level 5 bisa solo Frostmourne Cafe dan mengira Chen 11 menyerah di tengah jalan. Namun saat cahaya portal terbuka penuh, ekspresi sang agen berubah menjadi keterkejutan murni. Chen 11 keluar mengenakan Frostmourne Robe dan Frostmourne Ice Trading Grass sambil membawa Frostmourne Bonus Staff. Bukti nyata bahwa ia bukan keluar karena gagal.